Markas Bersama As-Sunnah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Ketika kita berbicara masalah ukhuwah, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan al-ukhuwah adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Kita bersaudara disebabkan karena kita sama-sama muslim, karena kita sama-sama melafalkan dua kalimat syahadat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan oleh beliau Ustaz Dr. Fauzi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah melafalkan dua kalimat syahadat adalah ikhwatun, adalah bersaudara. Maka persaudaraan yang terjadi di antara mereka bukan persaudaraan hanya karena bahasa yang sama, hanya karena dari pulau yang sama, hanya karena pekerjaan yang sama, tetapi lebih dari semuanya adalah karena masing-masingnya adalah telah melafalkan dua kalimat syahadat. Dan mereka yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat adalah bersaudara karena dua kalimat syahadat tersebut. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan karena tidak ada selain baginda sallallahu alaihi wasallam yang maksum dalam kita bersaudara, maka kesalahan, kekhilafan itu mesti terjadi. Kesalahan, kekhilafan itu mesti terjadi. Dan ketika kekhilafan, kesalahan terjadi, maka kewajiban muslim yang lain adalah untuk mendamaikan kesalahan dan kekhilafan tersebut. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh beliau Ustaz Dr. sebelum firman Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwatun, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua orang mukmin yang masing-masingnya telah melafalkan dua kalimat syahadat, iqtatalu, saling bermusuhan, saling berkelahi, bahkan saling membunuh, maka fa aslihu bainahuma, maka hendaklah muslim yang lain mendamaikan dua mukmin yang sedang berkelahi tersebut. Membunuh itu dosa besar, tetapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Membunuh itu dosa besar dan kewajiban mukmin yang lain untuk mendamaikan saudaranya yang melakukan kesalahan besar tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memberikan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, maka beliau katakan wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai mukmin yang lainnya walaupun mukmin itu ada di seberang sana, walaupun mukmin itu belum dia mengenalnya, walaupun mukmin itu berbuat zalim kepadanya. Karena hukum asal seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah al-mahabbatu, cinta. Sebaliknya wajib seorang mukmin untuk menghadirkan benci kepada orang kafir, walaupun orang kafir itu memberikan hadiah kepadanya. Karena hukum asal sikap seorang mukmin kepada orang kafir adalah al-bughdu, al-adawatu. Maka jangan dibalik kepada sesama muslim. Al-bughdu
dan kepada orang kafir justru al-mahabbatu. Kita cinta kepada sesama mukmin dan kita benci kepada orang kafir. Ma'asyiral muslimin, siapakah mukmin itu? Siapakah mukmin itu? Maka Al-Quran tidak hanya membagi dua grup salafi dan non-salafi. Grup apa Ustaz? Merah atau putih. Tetapi Islam, Al-Quran membagi kepada 3 maratib, 3 tingkatan yang masing-masingnya adalah muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-32, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati." Kemudian kami telah wariskan kitab ini, kami telah wariskan Islam ini kepada mereka-mereka yang telah kami pilih, kata Allah. Yang sebagian mereka adalah zalimun li nafsihi, mereka orang-orang yang menzalimi dirinya, wa minhum muqtasidun, dan sebagian yang lain adalah garis tengah, ada di pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairati, dan sebagian mereka ada pada situasi berlomba dalam kebaikan. Saya mengira kalau ayat ini tidak kita kembalikan kepada ahli tafsir dalam bagaimana mereka menerjemahkan kepada kita, mungkin kita akan sulit untuk memahami 3 kelompok ini. 3 kelompok ini adalah zalim li nafsihi. Siapa mereka? Mereka adalah kita atau siapapun yang 2 kalimat syahadat telah diikrarkan, terhadap perintah-perintah Allah dikerjakan, kadang ditinggalkan, terhadap larangan-larangan Allah ditinggalkan, kadang dikerjakan. Mereka muslim, mukmin fasik. Mereka mukmin dengan 2 kalimat syahadat yang telah diikrarkan, dan mereka fasik karena kemaksiatan yang dilakukannya. Tetapi mereka adalah ikhwanuna, mereka adalah saudara kita, disebabkan karena 2 kalimat syahadat yang telah mereka lakukan. Kemudian wa minhum muqtasidun, yang kedua adalah yang lebih baik, dia berada di garis tengah. Siapa mereka? Kita atau siapapun yang terhadap perintah-perintah Allah kita kerjakan, yang besar-besarnya, yang wajibnya, yang sunnahnya belum tersentuh. Terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, haramnya, yang makruhnya masih dinikmati. Maka agama bagi kelompok yang kedua ini hanya wajib, haram dan mubah. Sunnahnya tidak tersentuh, haramnya, makruhnya masih dinikmati. Mereka posisinya lebih baik daripada yang pertama. Dan yang terbaik lagi adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Siapa mereka? Mereka, kita dan siapapun yang terhadap perintah-perintah Allah mengerjakan semuanya, besar kecilnya, wajib sunnahnya. Kita dan siapapun yang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan semuanya, haram juga makruhnya. Maka silahkan masing-masing kita menilai sendiri-sendiri. Kira-kira kita masuk yang mana? Masuk yang pertama? Sepertinya enggak. Masuk yang kedua? Barangkali. Masuk yang ketiga? Nyaris kecil. Maka saya pernah membaca penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa beliau menyebutkan ketika beliau menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala ini, diketemukan dengan hadis akan terpecah umat ini kepada 73 golongan, sintani wa sab'una finnar wa wahida fil jannah,
maka sintan wasabuuna finnar itu ada pada golongan dua yang pertama. Dan wawahida fil jannah ada pada golongan yang terakhir, yaitu sabiqun bil khairat. Dan kemudian dengan itu semua para ulama sepakat yang 73 itu adalah muslim. Semuanya adalah ahlul jannah, walaupun sebagian mereka harus melewati pintu neraka sebelum diselamatkan ke dalam surganya. Itu barangkali sebagai tambahan sedikit yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.